Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Samsiadila dari kelas 4A dan 4 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan kegiatan praktek kerja lapangan pada Koperasi Keluarga Besar Semen Padang. Yang pertama adalah hal yang melatar belakangi penulis dalam menulis laporan ini. Prodi D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang merupakan institusi pendidikan vokasional yang perlu membekali mahasiswanya dalam menjawab tantangan dunia kerja secara nyata. Tidak hanya itu, terdapat juga arahan dari Kemendikbud mengenai Kampus Merdeka. Nah, yang mana Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, Profesor Nizam mengatakan bahwasannya tujuan utama dari Kampus Merdeka adalah menghasilkan lulusan yang relevan dengan perkembangan zaman dan siap menghadapi dunia kerja secara nyata. Oleh karena itu, salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi D4 Akuntansi jurusan Politeknik Negeri Padang adalah dengan melaksanakan praktek kerja lapangan selama 3 bulan. Nah, di sini penulis melaksanakan praktek kerja lapangan pada Koperasi Keluarga Besar Semen Padang. Nah, selanjutnya adalah gambaran umum mengenai Koperasi Keluarga Besar Semen Padang. Nah, awalnya Koperasi Karyawan Semen Padang itu didirikan dalam bentuk unit toko yang dikelola oleh swasta yang diberi nama Toko Sesiba. Singkat cerita, karena banyaknya kebutuhan karyawan yang beragam dan tidak dapat dipenuhi lagi, maka dilakukanlah perombakan struktur manajemen dari Toko Sesiba ini menjadi suatu wadah perekonomian dan sosial untuk kalangan karyawan PT Semen Padang. Nah, yang mana yang diberi nama Koperasi Karyawan Semen Padang. Namun pada tanggal 31 Maret 1988 hasil keputusan rapat yang mana merombak anggaran dari Koperasi Karyawan Semen Padang serta merubah nama menjadi Koperasi Keluarga Besar Semen Padang. Nah, bab 3 adalah pelaksana kegiatan praktek kerja lapangan, yang mana penulis melaksanakan kegiatan pada bagian akuntansi dan pajak. Pada bagian akuntansi, penulis melakukan vouching giro bank, yang salah satunya adalah penerimaan pinjaman. Langkah-langkahnya yang pertama adalah lihat nomor serta nilai nominal yang ada pada voucher dan dicocokkan dengan mutasi buku besar. Terus yang kedua, setelah itu lihat nilai nominal yang ada pada voucher dan sesuaikan dengan nilai pada yang ada dalam lampiran kwitansinya. Terus yang ketiga, periksa jurnal dari voucher tersebut. Terus yang keempat, periksa otorisasi dari voucher tersebut, dan jika ada kekurangan adanya suatu yang tidak diotorisasi, maka langsung dilaporkan. Nah, untuk yang kegiatan lain kurang lebih sama dengan pemeriksaan ini. Kegiatan kedua adalah pembuatan subbelajar panjar biaya, yang mana fungsinya adalah untuk menelusuri akun panjar biaya ke masing-masing penyelesaiannya. Nah, di sini penulis melakukan penjurnalan baik terkait dengan hutang biaya dan yang lainnya, yang mana di KKSP itu menggunakan aplikasi Zahir dalam penginputan jurnalnya ini. Nah, untuk langkah-langkah pembuatan jurnalnya terlampir dalam laporan praktek kerja lapangan penulis. Nah, pekerjaan yang selanjutnya yang penulis lakukan adalah melakukan proofread dan footing up terhadap laporan keuangan yang telah diperiksa oleh auditor yang independen. Nah, selanjutnya penulis melakukan pembuatan laporan keuangan. Nah, dalam pembuatannya di sini KKSP menggunakan dua aplikasi, ada Zahir, ada Microsoft Excel. Yang mana Microsoft Excel tentunya menggunakan rumus serta fitur-fitur yang ada pada Microsoft Excel tersebut. Nah, di sini dalam pelaporan keuangan terdapat dua bagian laporan keuangan. Ada laporan keuangan biasa, ada laporan keuangan pindah HPP. Nah, maksudnya apa yang pindah HPP ini? Karena ada 3 bagian, yaitu ada bagian unit pabrik kantong, ada semen curah, transportasi semen curah, dan ada sapu jalan dan potong rumput. Nah, di sini yang dipindahkan itu adalah biaya karyawan kepada harga pokok dari masing-masing unit tersebut. Maksudnya di sini karena biaya karyawannya itu tergolong sebagai biaya pokok. Kenapa? Karena tanpa adanya karyawan maka kegiatan ini tidak bisa berjalan, dan juga biayanya juga tergolong besar. Nah, untuk langkah-langkah dalam pembuatan laporan ini terlampir pada laporan PKL penulis.
Nah, selanjutnya adalah pembuatan bahan rapat pengurus. Nah, setelah dilakukan pembuatan laporan keuangan, maka selanjutnya adalah pembuatan bahan rapat pengurus yang mana berfungsi sebagai evaluasi bagi pihak pengurus atas dilihat dari pelaporan keuangannya. Nah, di sini caranya itu adalah dengan melingkan karena di sini perusahaan belum menggunakan rumus yang mana perusahaan masih menggunakan link ke akun sebelumnya. Nah, di sini yang dilingkan ke laporan keuangan yang telah dibuat, dan untuk langkah-langkahnya terlampir pada laporan praktek kerja lapangan. Nah, pekerjaan selanjutnya adalah pembuatan subledger untuk hutang lain-lain, hutang pajak, dan yang lainnya, yang mana fungsi dari pembuatan subledger ini adalah untuk memastikan atau mengetahui kewajiban yang sudah dibayar dan mana kewajiban yang masih harus dibayar dengan adanya bantuan dengan buku pembantu ini. Nah, pekerjaan selanjutnya yang penulis kerjakan pada bagian akuntansi adalah yang mana membuat penginputan pinjaman dan dana sosial yang mana diberikan sebesar 1 juta. Nah, di sini penulis juga melakukan project, yaitu pembuatan flowchart terhadap biaya atau uang muka pembelian serta flowchart untuk pembayaran utang, alur dokumen pembayaran utang ya. Nah, selanjutnya penulis melaksanakan pekerjaan pada bagian pajak. Nah, pada bagian pajak ini penulis melakukan penginputan PPh pasal 21 dan juga ada PPh pasal 23 dan yang lainnya. Dan juga penulis melakukan mengelompokkan faktur penjualan terhadap masing-masing daerah, yaitu ada daerah Jambi, Bengkulu, dan Lampung. Dan juga penulis menginput PPN baik masukan maupun keluaran. Nah, di sini penginputan itu dilakukan pada aplikasi yang namanya yang dikenal dengan aplikasi e-faktur yang digunakan oleh KKSP. Selanjutnya adalah pembelajaran yang diperoleh. Yang pertama itu hal-hal positif yang didapatkan, yang mana penulis bisa belajar bagaimana bekerja di dunia kerja, bagaimana bersikap, memahami dan beradaptasi di lingkungan kerja. Terus yang kedua, penulis bisa belajar lebih bijak lagi dalam menerima tekanan dari atasan dan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Dengan hal itu, penulis juga bisa belajar lebih disiplin lagi, dan penulis juga bisa belajar untuk menanggapi suatu masalah dengan cepat. Nah, selanjutnya adalah manfaat dalam pengembangan soft skill. Nah, yang pertama itu adalah penulis dapat mengembangkan soft skill kepemimpinan dan percaya diri yang mana dari dorongan rekan kerja dan atasan. Yang kedua, bahwasanya penulis dapat melakukan improvisasi serta dapat mengelola emosi. Yang ketiga, penulis dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dengan orang lain, terutama dalam menyampaikan pendapat di bidang akuntansi atas ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan. Terus yang keempat, bahwasanya penulis juga mendapatkan soft skill dalam bekerja sama dengan baik, bagaimana bekerja dalam tim, bagaimana mengambil keputusan dalam tim ketika terjadinya suatu masalah. Nah, yang terakhir adalah penulis dapat mengembangkan soft skill di bidang teknologi, yaitu dengan penggunaan rumus atau shortcut di Microsoft Excel atau Word, serta juga mempelajari teknologi komputer jaringan dan teknik bekerja cepat agar suatu pekerjaan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Ini adalah manfaat magang terhadap kemampuan kognitif dan kekurangannya. Nah, selain itu, penulis juga dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kognitif, baik itu dalam bidang akuntansi maupun dalam bidang teknologi. Nah, di sini penulis belajar mengenai pembuatan, benar-benar belajar mengenai pembuatan laporan keuangan. Itu mulai dari penjurnalan hingga pembuatan pelaporan dengan menggunakan aplikasi yang sebelumnya sudah diajarkan di kampus, yaitu Excel for Accounting dan komputer akuntansi. Nah, selain dari kemampuan kognitif yang penulis dapatkan, penulis merasa perlu meningkatkan kembali ilmu mengenai Microsoft Excel, karena hampir semua pelaporan yang ada pada koperasi itu menggunakan Excel.
Nah, selanjutnya adalah identitas kunci kesuksesan dalam bekerja. Nah, di sini ada 4. Yang pertama itu adalah bekerja dengan ikhlas. Artinya bekerja dengan ikhlas dan sabar itu merupakan hal yang terpenting karena wajar ketika kita bekerja di bawah tekanan. Namun dengan adanya keikhlasan tadi, maka pekerjaan akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Nah, yang kedua adalah bekerja cerdas. Artinya kita bekerja dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Nah, dari dasar pemikiran hal tersebut, dengan daya tersebut kita dapat melakukan hal yang berkepentingan dan menciptakan suatu manfaat yang lebih besar. Terus yang ketiga adalah bekerja keras, artinya kita bekerja dengan sungguh-sungguh namun juga mengutamakan kesehatan. Dan yang terakhir adalah bekerja tuntas, artinya ketika kita melaksanakan pekerjaan itu harus dalam proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pelaporan dan pembelajaran. Dan juga dari hal tersebut, maka pekerjaan kita terstruktur dan kita dapat mengerjakannya dengan tepat waktu. Dan selain dari itu, juga kita perlu percaya diri tanpa ragu-ragu, karena ketika kita bekerja ragu-ragu, bagaimana orang percaya dengan pekerjaan yang kita lakukan, sedangkan kita ragu-ragu dengan pekerjaan kita. Maka harus percaya diri atas pekerjaan yang kita lakukan. Selanjutnya adalah rencana pengembangan diri, karir, dan pendidikan. Nah, selama PKL di koperasi ini banyak sekali pengalaman yang penulis dapatkan, baik itu hard skill maupun soft skill. Nah, selama PKL ini penulis merasa bahwasanya penulis harus meningkatkan lagi bagaimana bersosialisasi, karena manfaat dari kemampuan sosial adalah dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Terus kita dapat mengembangkan identitas diri kita, terus kita dapat mengembangkan karir kita. Dan juga selama PKL di koperasi, penulis berminat untuk menjadi pendidik di bidang akuntansi. Nah, dalam hal itu dikarenakan penulis ingin mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi. Dan untuk mencapai hal tersebut, penulis melakukan mengali lagi ilmu akuntansi, terus melakukan pelatihan, lebih banyak belajar lagi mengenai ilmu akuntansi, dan melanjutkan pendidikan.